Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang terhormat Ibu Deni Apriliana Zuri, Magister Pendidikan selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas. Perkenalkan, nama saya Nadira Hani Afifah dari kelas 6D program studi PGSD. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas yang telah saya susun. Adapun proposal ini disusun sebagai salah satu tugas mata kuliah penelitian tindakan kelas, serta sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah dasar. Baik, langsung saja saya akan memaparkan isi proposal penelitian saya. Judul dari penelitian tindakan kelas saya adalah penerapan model contextual teaching and learning berbasis TIPEC untuk meningkatkan hasil belajar IPAS kelas 4 di SD Negeri 1 Gedung Agung. Latar belakang. Proses pembelajaran IPAS belum berjalan secara optimal. Siswa cenderung pasif, kurang berpartisipasi dalam diskusi, serta kurang berani mengemukakan pendapat. Selain itu, pembelajaran masih didominasi oleh metode ceramah dan penggunaan buku paket, sehingga kurang memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi siswa. Sebagian besar siswa mengalami kesulitan dalam memahami materi IPAS, khususnya pada materi yang bersifat konseptual. Guru juga menyampaikan bahwa minat belajar siswa masih rendah, yang terlihat dari kurangnya perhatian siswa saat pembelajaran berlangsung, serta rendahnya keaktifan dalam bertanya dan menjawab pertanyaan. Rumusan masalah. Apakah dengan menerapkan model pembelajaran contextual teaching and learning berbasis TPA-CEK dapat meningkatkan hasil belajar IPAS siswa kelas 4 SD Negeri 1 Gedung Agung? Tujuan penelitian, meningkatkan hasil belajar dengan menerapkan model pembelajaran contextual teaching and learning berbasis TPEC pada IPAS siswa kelas 4 SD Negeri 1 Gedung Agung. Manfaat penelitian. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan dalam penerapan model pembelajaran pada mata pelajaran IPAS. Bagi guru, sebagai bahan masukan untuk perbaikan lebih baik dan optimal, sehingga dapat memberikan pengetahuan dan pengalaman juga solusi permasalahan yang dihadapi oleh guru, khususnya mengenai implementasi kurikulum merdeka sewaktu proses pembelajaran berlangsung. Bagi sekolah, dapat meningkatkan semangat dan motivasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran yang dikemas dengan menarik, menggunakan model pembelajaran contextual teaching and learning berbasis TPEC dan dapat mengatasi kesulitan yang dialami oleh siswa dan memahami materi, khususnya materi yang dapat dalam pembelajaran IPAS. Bab 2. Pembahasan kajian teori hasil belajar. Hasil belajar adalah hasil penilaian terhadap kemampuan peserta didik yang ditentukan dalam bentuk angka. Hasil belajar adalah hasil yang dicapai oleh peserta didik selama mengikuti kegiatan pembelajaran melalui peningkatan kemampuan belajar baik kognitif, psikomotorik maupun afektif. Suharno 2022. Model teaching contextual and learning. Model contextual and learning merupakan model pembelajaran yang mengaitkan materi pembelajaran dengan kehidupan nyata siswa. CTL membantu siswa memahami makna materi dengan cara menghubungkan pengetahuan yang dimiliki dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nugroho 2021. Tindakan TPA CK adalah kerangka kerja yang mengintegrasikan 3 elemen penting dalam proses pembelajaran. TPA-CK berfokus pada kemampuan guru untuk menggabungkan pengetahuan tentang materi yang diajarkan, metode mengajar, dan teknologi dalam cara yang terintegrasi untuk menciptakan pembelajaran yang efektif dan relevan. Zainab 2021. Penerapan CTL berbasis TPEC dalam pembelajaran IPAS. Penerapan model CTL berbasis TPEC dalam pembelajaran IPAS dilakukan dengan mengaitkan materi dengan kehidupan nyata, serta memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajarannya. Misalnya, penggunaan video pembelajaran gambar interaktif atau presentasi digital untuk membantu siswa memahami konsep,
Melalui pendekatan ini, siswa tidak hanya memahami materi secara teori, tapi juga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Kerangka berpikir. Rendahnya hasil belajar IPA siswa kelas 5 disebabkan oleh pembelajaran yang masih bersifat konvensional, kurang melibatkan siswa secara aktif, serta belum memanfaatkan teknologi secara optimal. Selain itu, materi pembelajaran belum dikaitkan dengan kehidupan nyata siswa, sehingga siswa kesulitan memahami konsep secara mendalam. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan model pembelajaran yang mampu meningkatkan keaktifan dan pemahaman siswa. Model Contextual Teaching and Learning (CTL) dapat digunakan karena mengaitkan materi dengan pengalaman nyata siswa, hingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Rendahnya hasil belajar IPAS, pembelajaran aktif dan tidak kontekstual, penerapan CTL berbasis TPEK, pembelajaran lebih aktif dan menarik. Hasil belajar meningkat. Hipotesis tindakan dalam penelitian ini adalah jika model Contextual Teaching and Learning CTL berbasis TPEK diterapkan dalam pembelajaran IPAS, maka hasil belajar siswa kelas 4 SD Negeri 1 Gedung Agung akan meningkat. Bab 3. Metodologi penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas PTK. Setiap siklus terdiri dari 4 tahapan, yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian. Subjek adalah penelitian ini adalah siswa kelas 4 SD Negeri 1 Gedung Agung yang berjumlah 20 siswa. Siswa kelas 4 dipilih sebagai subjek penelitian karena masih terdapat permasalahan dalam hasil belajar IPAS yang masih tergolong rendah. Prosedur siklus. Penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan kelas PTK yang dilaksanakan dalam beberapa siklus. Penelitian ini dilaksanakan dalam 2 siklus, di mana setiap siklus terdiri dari tahap perencanaan, pelaksanaan, tindakan observasi, dan refleksi. Pada tahap perencanaan, penelitian ini menyusun RPP dengan model Contextual Teaching and Learning (CTL) berbasis TPEK, menyiapkan media pembelajaran berbasis teknologi seperti video atau gambar, serta menyusun instrumen penelitian berupa lembar observasi dan soal tes. Instrumen penelitian ini menggunakan lembar observasi, tes hasil belajar, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang diperoleh dari hasil observasi dan hasil belajar. Siswa dianalisis dengan presentasi yang mendeskripsikan data-data tentang hasil belajar siswa. Dalam penelitian ini, hasil observasi yang dilakukan pengamat sebagai bahan renungan dan dijadikan dasar pertimbangan bagi perbaikan proses pembelajaran yang dilakukan guru dan siswa. Ketuntasan belajar klasikal siswa setiap siklus dapat diperoleh dengan menggunakan rumus berikut ini. Rata-rata nilai siswa sama dengan jumlah nilai seluruh siswa. Banyaknya siswa dikali 100%. Hasil per siklus. Peneliti mengadakan tes kemampuan awal yaitu dengan nilai rata-rata. Nilai ketuntasan belajar 35% berarti dengan kategori rendah. Karena di bawah presentasi nilai yang paling rendah adalah 60. Sedangkan nilai tertinggi adalah 80 siswa. Yang mendapatkan nilai di bawah ketuntasan 13 orang siswa. Dan yang mendapatkan nilai di atas ketuntasan ada 7 orang siswa dari 20 siswa. Dari hasil pretest di atas, bahwa siswa dalam mengerjakan soal-soal dari guru masih sangat rendah, karena siswa setiap kali belajar yang berperan aktif hanya guru saja, dan siswa bersifat pasif. Hasil, siklus 1, siswa memiliki antusias dan menerima materi pelajaran baik. Sebagian siswa sudah memahami mengerti tentang materi yang disampaikan oleh peneliti, menggunakan model pembelajaran CTL berbasis TPEK, namun masih ada sebagian siswa yang belum memahami materi yang disampaikan peneliti, sehingga masih belum dilakukan pada observasi siklus 2. Dari hasil lembar observasi siklus 1 terjadi peningkatan yang baik, dan hasil evaluasi juga telah terjadi peningkatan yaitu sebesar 55% dengan presentasi sedang dari hasil prasiklus. Siswa yang tuntas sama dengan 11 siswa. Siswa yang belum tuntas 9 siswa. Presentasi tuntas dan belum tuntas yaitu 120 dikali 100% sama dengan 50% dikali 100% dikulang 45%. Dari hasil siklus 2 di atas dapat diterapkan kesimpulan bahwa siswa bisa mengatasi segala permasalahan dan kesulitan sehingga siswa dapat mengerti dan memahami materi pembelajaran yang diberikan oleh guru. Pada saat pemberian evaluasi, siswa sudah menunjukkan nilai yang lebih baik dari siklus sebelumnya, yaitu nilai paling rendah adalah 70%, nilai yang belum dicapai target ketuntasan sehingga nilai 90 yang diperoleh memuaskan dan bisa dikaitkan berhasil. Dari hasil data tersebut menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran CTL berbasis TPEK terbukti telah meningkatkan hasil belajar IPA siswa kelas 4 SD Negeri 1 Gedung Agung. Siklus 3. Keterangan yang tuntas ada 16 siswa. Siswa yang belum tuntas ada 4 siswa. Pembahasan. Peningkatan keaktifan siswa
tersebut berdampak pada peningkatan pemahaman konsep IPAS. Siswa tidak hanya menerima materi secara pasif, tetapi juga terlibat langsung dalam proses pembelajaran melalui kegiatan mengamati, bertanya, berdiskusi, dan menyimpulkan. Hal ini sesuai dengan karakteristik model CTL yang menekankan pembelajaran bermakna melalui pengalaman nyata. Selain itu, penggunaan teknologi dalam pembelajaran TPEK membuat materi lebih mudah teknologi dan mudah dipahami karena disajikan secara visual dan interaktif. Dengan demikian, penerapan model CTL berbasis TPEK dapat meningkatkan hasil belajar IPA siswa karena mampu menciptakan pembelajaran yang lebih aktif, menarik, dan bermakna. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan teori dan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pembelajaran kontekstual dan berbasis teknologi dapat meningkatkan keaktifan dan hasil belajar siswa. Sekian presentasi pada hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.